Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Nah, seperti apa persamaan nilai mutlak? Simak penjelasan berikut ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu yang pertama menjelaskan konsep persamaan nilai mutlak dengan tepat, yang kedua menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan benar, dan yang ketiga menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak dengan benar. Di sini Ibu ada sedikit motivasi untuk kalian yang berbunyi, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Untuk itu, Ibu harap kalian tetap semangat belajar meskipun terasa sulit sekali karena pada masa pandemi COVID seperti ini. Tapi kalian tetap harus semangat agar kalian tidak menanggung pahitnya kebodohan. Siap ya? Nah, perlu kalian ketahui bahwa rata-rata tinggi badan pria usia 19 sampai 64 tahun di Indonesia adalah 168 cm. Suparwarno merupakan salah satu orang di Indonesia yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata, yaitu mencapai 242 cm. Dalam hal ini, penyimpangan tinggi badan Suparwarno yaitu 74 cm. Kalimat tersebut jika diubah menjadi model matematika dengan X adalah tinggi badan rata-rata pria di Indonesia, maka penyimpangan tinggi badan Suparwarno dapat dinyatakan dengan nilai mutlak X dikurangi 168 sama dengan 74. Nah, persamaan tersebut merupakan salah satu contoh persamaan nilai mutlak. Masih ingatkah kalian tentang definisi nilai mutlak? Nilai mutlak X dapat dinyatakan dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, atau negatif X jika X kurang dari 0, di mana X adalah anggota bilangan real. Nah, di bawah ini merupakan beberapa contoh persamaan nilai mutlak dan bukan persamaan nilai mutlak. Nah, coba diperhatikan. Nilai mutlak dari X dikurangi 2 sama dengan 3 ternyata merupakan persamaan nilai mutlak. Kemudian, nilai mutlak dari X dikurangi 2 lebih dari 5 merupakan bukan persamaan nilai mutlak. Dan seterusnya, coba kalian perhatikan. Ada beberapa contoh yang bukan merupakan persamaan nilai mutlak dan juga ada beberapa contoh persamaan nilai mutlak. Coba diamati. Bagaimana tanda pada persamaan nilai mutlak? Dan apa syarat contoh persamaan nilai mutlak? Sudah kalian temukan? Jadi, apa yang dimaksud dengan persamaan nilai mutlak? Nah, persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda mutlak dan variabel berada di dalam tanda mutlak. Nah, coba kita perhatikan kembali. Pada contoh persamaan nilai mutlak, menggunakan tanda sama dengan. Tapi coba dilihat pada contoh nomor 2 dari bawah. Pada contoh ini menggunakan tanda sama dengan, tapi mengapa bukan merupakan persamaan nilai mutlak? Karena nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Dan di contoh ini dia bernilai negatif. Jadi dia bukan merupakan
nilai mutlak. Perhatikan contoh-contoh persamaan nilai mutlak berikut ini. Di dalam nilai mutlak selalu berisi dengan suatu fungsi dengan variabel X. Nilai mutlak bisa sama dengan suatu konstanta, atau nilai mutlak bisa sama dengan suatu fungsi dengan variabel X, dan nilai mutlak bisa sama dengan suatu nilai mutlak dari fungsi lain dengan variabel X juga. Dari persamaan-persamaan tersebut, kita peroleh bentuk umum persamaan nilai mutlak. Terdapat 3. Yang pertama, nilai mutlak dari fx sama dengan c, di mana c adalah suatu konstanta. Yang kedua adalah nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx, di mana keduanya merupakan suatu fungsi dengan variabel x dan keduanya memiliki tanda mutlak. Lalu yang ketiga, nilai mutlak dari fx sama dengan gx, di mana pada salah satu fungsi memiliki tanda mutlak. Apakah nilai konstanta c dapat bernilai negatif? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Untuk itu, konstanta C tidak boleh negatif. Lantas, tahukah kalian apa yang dimaksud penyelesaian persamaan nilai mutlak? Simak penjelasan berikut ini ya. Di sini Ibu memiliki beberapa contoh. Yang pertama, kita punya persamaan nilai mutlak X min 3 sama dengan 7. Nah, kita substitusikan nilai X dengan sembarang bilangan real, boleh bilangan bulat untuk memudahkan. Jika X sama dengan 3 diperoleh 0 sama dengan 7. Nah, pernyataan ini bernilai salah. Yang kedua, jika X sama dengan 5 juga memperoleh pernyataan yang salah. Jika X sama dengan 10 diperoleh 7 sama dengan 7. Di sini diperoleh pernyataan benar ya, karena 7 memang sama dengan 7. Lalu, jika X sama dengan negatif 1 diperoleh pernyataan yang salah. Jika X sama dengan negatif 4 diperoleh 7 sama dengan 7 juga, di sini merupakan pernyataan benar. Jadi, penyelesaian persamaan nilai mutlak dari X min 3 sama dengan 7 adalah X sama dengan 10 atau X sama dengan negatif 4. Selanjutnya, contoh yang kedua, kita mempunyai persamaan nilai mutlak 4 min 3X sama dengan 1. Nah, coba kita substitusikan dengan X sama dengan 1, maka diperoleh 1 sama dengan 1. Di sini pernyataan bernilai benar. Kemudian kita substitusikan dengan X sama dengan 5/3, diperoleh pernyataan benar juga. Berarti penyelesaian persamaan nilai mutlak dari 4 min 3X sama dengan 1 adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 5/3. Nah, contoh lain, diketahui persamaan nilai mutlak dari 2X min 5 sama dengan negatif 3. Berapa penyelesaian persamaan nilai mutlaknya? Tidak punya penyelesaian. Ingat bahwa nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Jadi, persamaan nilai mutlak dari 2X min 5 sama dengan negatif 3 tidak mempunyai penyelesaian. Dari beberapa contoh-contoh tersebut, kita peroleh bahwa penyelesaian persamaan nilai mutlak adalah nilai-nilai X yang membuat persamaan nilai mutlak menjadi pernyataan bernilai benar. Lalu, bagaimana cara menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak dengan tepat?
Apa saja cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak? Kira-kira bagaimana ya? Perhatikan penjelasan berikut ini. Simak baik-baik ya. Di sini Ibu akan menjelaskan cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak terdapat 4. Yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak. Di sini, Ibu beri contoh, diketahui suatu persamaan nilai mutlak X dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, bagaimana kita bisa menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini? Mari kita ingat definisi nilai mutlak ya. Kita tulis di sini. Berdasarkan definisi, nilai mutlak X min 5 bisa kita nyatakan menjadi X min 5 untuk X lebih dari sama dengan 5 dan negatif X min 5 untuk X kurang dari 5. Seperti ini. Nah, cara menyelesaikannya kita tulis kembali nilai mutlak X min 5 sama dengan 7. Ini ekivalen dengan X dikurangi 5 sama dengan 7 atau min dari X min 5 sama dengan 7. Seperti ini. Dari sini bisa kita tulis ekivalen X sama dengan 7 ditambah 5. Dan di sini atau X min 5 sama dengan min 7. Ekivalen dengan X sama dengan 12. Sini atau X sama dengan min 7 plus 5. X sama dengan min 2. Seperti ini. Atau yang ini bisa kita tulis lagi biar sama. Nah, seperti ini. Jadi kita punya X-nya adalah X sama dengan 12 atau X sama dengan negatif 2. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa persamaan nilai mutlak dari X min 5 sama dengan 7 memiliki penyelesaian yaitu X sama dengan 12 atau X sama dengan negatif 2. Seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, langsung saja kita tulis. Misalkan kita punya suatu nilai mutlak yaitu 3x min 1 ya, seperti ini, sama dengan 8. Nah, kita langsung saja berdasarkan definisi tadi. Kita punya di sini yang pertama kita punya 3x min 1 sama dengan 8.
Nah, yang kedua di sini kita punya negatif dari 3x min 1 sama dengan 8. Nah, kita bisa ekivalenkan 3x sama dengan 8 ditambah 1. Dan yang di sini 3x min 1 sama dengan negatif 8. Ekivalen kembali dengan 3x sama dengan 9, ekivalen dengan 3x sama dengan min 8 ditambah 1. Hasilnya, kalian boleh mengerjakan berurutan ini dan ini secara langsung, atau yang pertama dulu kemudian kalian menyelesaikan yang kedua juga boleh. Punya ekivalen dengan x sama dengan 9/3. Selanjutnya ekivalen dengan x sama dengan 9 dibagi 3 adalah 3. Kita lanjutkan yang di sebelah kanan sini. Ekivalen dengan 3x sama dengan min 7. Di sini ekivalen lagi dengan x sama dengan min 7/3, sehingga diperoleh x adalah min 2 1/3 seperti ini, atau boleh juga kalian menuliskan hasilnya min 7/3. Jadi penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3x min 1 sama dengan 8 adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan min 7/3. Seperti ini ya. Nah, tadi kita sudah punya 2 contoh ya. Coba sekarang kita perhatikan pola penyelesaiannya. Jadi kita punya bentuk persamaan nilai mutlak 3x min 1 sama dengan 8. Nah, penyelesaiannya kita peroleh dari 3x min 1 sama dengan 8 dan 3x min 1 sama dengan negatif 8. Jadi yang di sini positif, yang kedua di sini 8-nya negatif. Lalu pada contoh yang pertama tadi polanya sama juga, penyelesaiannya kita peroleh dari x min 5 sama dengan 7 atau x min 5 sama dengan negatif 7. Bisa dipahami ya? Jadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa persamaan nilai mutlak dari AX plus B sama dengan C ekivalen dengan AX plus B sama dengan C atau AX plus B sama dengan negatif C. Jadi ketika nanti kalian mendapatkan suatu model persamaan nilai mutlak seperti ini yang berbentuk nilai mutlak AX plus B sama dengan C, kalian bisa memperoleh penyelesaiannya menggunakan AX plus B sama dengan C atau AX plus B sama dengan negatif C. Kedua-duanya dipakai ya. Selanjutnya, cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan grafik. Kita pakai contoh yang pertama tadi, yaitu nilai mutlak dari x min 5 sama dengan 7. Nah, untuk menggunakan grafik, kita bisa memisalkan persamaan pada ruas kiri sebagai fungsi pertama dan persamaan pada ruas kanan sebagai fungsi kedua. Jadi kita nanti punya 2 persamaan fungsi
Y1 adalah nilai mutlak dari X min 5. Selanjutnya kita punya fungsi juga Y2 sama dengan 7. Nah, nanti kita harus menggambar fungsi Y1 dan Y2. Kita gambar grafik fungsinya, selanjutnya kita cari titik potongnya. Nah, absis atau nilai X dari titik potong tersebut merupakan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini. Nah, jadi penyelesaian persamaannya adalah nilai X yang membuat grafik fungsi berpotongan. Nah, karena pada fungsi pertama di sini merupakan suatu nilai mutlak, maka kita bisa cari grafik fungsinya dengan mensubstitusikan sembarang bilangan bulat seperti cara biasanya ya. Jadi di sini yang pertama ibu punya Y sama dengan X min 5. Lalu di sini ibu punya Y sama dengan min X min 5, atau langsung saja ibu ekivalenkan menjadi Y sama dengan min X plus 5. Lalu yang ketiga ibu punya Y sama dengan 7. Nah, seperti ini. Nah, untuk memudahkan kalian dalam membuat grafik fungsinya, kita bisa substitusikan dengan bilangan bulat untuk persamaan dari grafik fungsinya. Nah, di sini grafik fungsinya pembuat nolnya adalah X sama dengan 5, sehingga Y menjadi sama dengan 0. Perlu diingat, nantinya kalian akan membuat grafik fungsi di mana grafiknya berada di atas sumbu Y semua. Jadi nanti nilai Y-nya bernilai positif semua. Seperti ini ya. Kalian memilih bilangan bulatnya sehingga Y-nya membentuk bilangan bulat lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk grafik Y sama dengan 7 nantinya mudah saja, kalian tinggal menggaris grafik yang melewati Y sama dengan 7. Grafik horizontal seperti itu. Nah, kita gambar grafik fungsinya menjadi bentuk seperti ini, di mana di sini adalah fungsi dari Y1 dan ini fungsi Y2. Dari sini bisa dilihat bahwa grafik fungsinya berpotongan pada X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 12. Jadi, penyelesaian persamaan dari nilai mutlak X min 5 sama dengan 7 adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 12. Nah, seperti ini cara menyelesaikan dengan menggunakan grafik. Bisa diamati lagi dengan baik. Seperti ini ya. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Nah, langkah pertama kalian buat dulu garis bilangan seperti ini. Nah, karena kita akan mencontohkan nilai mutlak dari X min 5 sama dengan 7, maka kita pilih titik pembuat nolnya adalah 5 di sini. Lalu kalian bergerak ke kanan mengikuti garis bilangan sebanyak 7. Maka kita berhenti di titik 12. Sama seperti halnya tadi, dari 5 kita bergerak ke garis bilangan ke kiri sebanyak 7. Maka kita berhenti di titik negatif 2. Kita bisa tulis di sini X min 5 sama dengan 7, dan di sini X 5 sama dengan 7. Nah, seperti ini.
Nah, dari sini kita bisa mengganti nilai X-nya dengan masing-masing bilangan di sini 12 dan di sini diganti negatif 2. Kita tulis 12, nilai mutlak dari 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Bisa dibaca jarak bilangan 12 dari 5 adalah 7. Nah, seperti halnya yang ini, berlaku juga untuk yang ini. Kita tulis negatif 2 dikurangi 5 sama dengan 7. Dibaca jarak bilangan negatif 2 dari 5 adalah 7. Nah, bentuk nilai mutlak dari X min Y dibaca jarak X dari Y. Begitu juga untuk bentuk nilai mutlak dari Y min X dibaca jarak Y dari X. Jadi bilangan yang berada di depan kita sebut terlebih dahulu, lalu kemudian kita baca bilangan yang kedua. Selanjutnya, cara yang keempat yaitu dengan menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Kita bahas masih sama seperti tadi, yaitu nilai mutlak X dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, di sini untuk cara mengkuadratkan kedua ruas ada syaratnya, yaitu kedua ruas harus bernilai positif. Nah, untuk cara menggunakan pengkuadratan kedua ruas ada syaratnya, yaitu kedua ruas harus bernilai positif. Nah, di sini kita tulis saja langsung ekivalen nilai mutlak dari X min 5 kita kuadratkan sama dengan 7 dikuadratkan. Kita langsung bisa tulis nilai mutlak dari X min 5 dikuadratkan dikurangi 7 kuadrat sama dengan 0. Kita jabarkan menjadi X min 5 ditambah 7 kita kalikan dengan X min 5 dikurangi 7 sama dengan 0. Seperti ini. Karena di sini negatif dihasilkan dari perkalian dari positif dikali dengan negatif, maka hasilnya seperti ini. Lalu ekivalen dengan, langsung saja kita hitung ruas yang ini menjadi X ditambah 2 kita kalikan dengan X min 12 sama dengan 0. Jadi kita peroleh X tambah 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi kita peroleh X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 12. Jadi penyelesaian dari nilai mutlak X min 5 sama dengan 7 adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 12. Seperti ini. Sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi persamaan nilai mutlak. Ibu harap kalian semuanya dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.